Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah sekian lama tertunda, 2 hari tertunda ya. Mestinya kalau di schedule hari apa kita? Hari Selasa ya. Hari Iya, Selasa, hari Coach. Selasa, Coach. Selasa, terus kemarin Rabu, ya coach lagi ikut pelatihan penyamaan persepsi 2 hari di daring. Jadi sekarang ngerjain tugas asinkronus. Nanti evaluasinya tanggal 18. Ya, jadi karena hari ini alhamdulillah tadi selesainya jam 11 lewat lah ya, jam 11 lewat. Jadi kita bisa mulai. Kalau kemarin selesainya sore sampai jam 3.15 kalau kemarin. Ya, baik. Jadi kita ketemu di pembelajaran kita di bimbingan RA1, di mana untuk bimbingan RA1 ini saya minta untuk kalian memaparkan tugas yang saya berikan kemarin, yaitu dimulai dari analisis isu, kemudian penyebab dan gagasan, gitu. Identifikasi isu, deskripsi isu, pemilihan isu prioritas, analisis penyebab, kemudian penentuan gagasan kreatif. Kalau yang sudah sampai inovasi juga bisa, ya. Oke, baik. Silakan. Siapa yang mau duluan? Peri. Ya, Peri. Dari duluan coach. Oke, silakan Peri. Silakan Peri. Siap, izin coach. Menampilkan coach, bentar coach. Dibacakan saja isunya Oh, ya. dibacakan aja, nggak di share screen coach. Jadi share screen lah. Siap coach. Bentar coach. Ya, di share screen, Ya, sebentar coach, izin coach. Atau kau cerita Bella sambil sambil share screen kau cerita ya, Per. Cerita tahu apa? Bentar coach. Tadi lu pembukanya di Tapi mana? cerita ini dulu, share screen kau mana? Mau dibaca dulu sambil baca. Evaluasi ini kemarin. Ya, kau minta duluan tapi kau belum siap. Gimana? Siap coach. Siap salah coach. Ada coach, bentar coach. Yuk, Izin Per. coach, udah nampak coach? Belum lah. Ini coach. Heeh. Jadi coach, izin kalau untuk rancangan aktualisasi saya ingin menggunakan judul optimalisasi perjadi penggunaan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai media penyimpanan dan pengarsipan dokumen hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, coach. Jadi isunya ini secara kurang lebih dikarenakan kami ini ada aplikasi khusus namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sekarang Kementerian Hukum, coach. Tapi permasalahannya khusus tahun 2025 ini belum pernah digunakan aplikasi ini. Padahal itu sebenarnya kewajiban. Jadi setiap aturan, baik itu peraturan daerah maupun peraturan bupati, wajib dimasukkan ke situ. Terus kemudian aplikasi ini mandek bahasanya, tidak dipergunakan lagi. Nah, jadi isu yang diambil ini sebenarnya kan ada 3. Dikarenakan ada kualitas perancang yang kurang mumpuni, proses pembentukan daerah yang tidak partisipatif, dan tidak atau kurang dimanfaatkannya aplikasi hukum sebagai alat ukur keterbukaan informasi di peraturan di Kabupaten Kaur. Nah, JDIH ini coach yang jadi digunakan sebagai Kenapa berhenti, Per? Sinyal ya.
Apa berhenti ini? Sinyal ya? Suara mana, Peri? Nah, kemana ini Perinya ini? Aduh, Peri. Di Kaur lagi hujan nggak? Siapa yang dari Kaur? Tadi sempat mati lampu bentar, Coach. Sekarang hidup lagi. Oh gitu. Hujan nggak tadi? Pas mati lampu, Messi. Enggak, Coach. Kok bisa mati lampu? Sinyal lagi coach. Ya, Ya, biasanya syukur. kalau mati lampu karena hujan itu pembangkitnya PLTU itu, pembangkit listrik takut hujan. Jadi hujan sedikit mati. Atau PLTA, pembangkit listrik takut angin. Ada angin sedikit mati dia. Ayo Per, itu lagi Per, lanjut Per. Lanjut coach. Hmm. Share screen lagi berarti coach. Ya. Dan coach. Ah, aduh, aku belum nampak ini. Udah nampak coach belum coach? Nah, ya. Terus Udah nampak. terus lanjut Per. Jadi yang terpilih Ah, itu ya. Terus rencana rencana kamu apa Per? jadi dari tiga isu ini diambillah isu proses apa tidak dimanfaatkannya aplikasi hukum sebagai alat ukur keterbukaan informasi peraturan di Kabupaten Kaur, coach. Hmm. Nah, jadi analisis isunya menggunakan metode Fishbone, faktor Hmm. manusia kurang kompeten, minim pelatihan, motivasi Hmm. rendah, Hmm. faktor teknologi dan strukturnya server yang terbatas, internet lambat di Kaur ini, coach, aplikasi yang tidak user Hmm. friendly. Hmm. Sarana prasarana kembali lagi dana terbatas, fasilitas Hmm. minim, anggaran kami paling dikit, coach, dan Hmm. data hukum yang belum lengkap jadinya, coach. Ya. Karena data kami ini sampai saat ini masih banyak yang memakaikan buku, coach. Jadi kalau Hmm. mau lihat peraturan-peraturan harus buka buku lagi gaya lama, coach, tahun Hmm. 2000-an. Hmm. Jadi pada intinya tidak dimanfaatkannya aplikasi ini, coach. Hmm. Sampai gagasan terpilihnya Hmm. ini, coach. Agar analisis isu dalam bentuk ini mendapat solusinya, maka perlu dilakukan beberapa inovasi. Satu, Hmm. digitalisasi, yaitu bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Kaur dapat mengoptimalisasikan penggunaan aplikasi JDH yang sudah ada dan bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Hmm. Apabila memang aplikasi JDH mengalami kendala, dapat dipergunakan alternatif lainnya, yaitu membuat aplikasi atau website khusus yang khusus terkait data hukum di pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Dua, mengajak tim hukum mengembangkan aplikasi mobile JDIH berbasis Android yang lebih Hmm. sederhana dan user friendly. Hmm. Jadi tidak semesti mengikuti langsung dari Kementerian Hukum, coach, Hmm. maksudnya. Yang Hmm. ketiga, mengintegrasikan aplikasi JDIH dengan media sosial. Jadi dibuatlah media sosial khusus website bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Kaur agar kemudian bisa komunikasi masyarakat, khususnya masyarakat Kaur, kalau ada tanya jawab soal apa peraturan daerah ataupun peraturan yang ingin dibuat di Kabupaten Kaur, Hmm. coach. Dan terakhir, membuat forum diskusi hukum digital melalui aplikasi JDIH, coach. Hmm. Jadi yang terpilih yang mana? Per. Hilang Walah. sinyal lagi kayaknya, Coach. Iya, gimana ini? Ya, di pending dulu, pending dulu. Siapa yang sinyal bagus? Ayo, come on. Izin saya, Coach, boleh? Boleh, boleh. Silakan, Dokter Anti.
Mm-mm. Halo coach. Nah, Per muncul kau. Amin, daripada nunggu kau lama ya udah, dokter Nanti dulu. Aduh siap coach, sinyalnya hilang putus. Aduh Iya. kacau ini. Padahal saya tadi sudah bertanya coach, boleh nggak coach digunakan judul saya? Ternyata nggak masuk berarti ya tadi coach. Iya, Aduh udah dengar kacau coach. kami. Iya. Aduh gawat, berarti ngomong sendiri saya tadi coach. Iya. Syukur nggak ada ini dokter dokter rumah sakit jiwa di situ, ditarik kok situ. Siap, siap. Ngomong Dokter sendiri. Anti. Iya. Oke. Ini gimana coach? Saya atau ini Pak Peri? Oke, Peri dulu nanti, biar habis ini dokter Nanti ya. Oke, siap. Tapi kalau dia putus lagi, ya nggak ada lagi maaf ya. Cukup satu kali dimaafkan, dua kali dimaafkan ya. Aduh Coba, siap coach. coba Per, ini lagi Per, ditayangkan lagi Per. Siap coach. Sudah Per, ditayangkan Per. Sudah nampak coach? Nah, ini gagasan terpilihnya coach. Nah, ini Belum, saya masih melihat bayangan hitam di depan saya. Ah, itu kodenya FOT. Iya. ini udah nampak coach belum? Oke, dah. Nah, ini analisis isu menggunakan fishbone tadi sudah coach? Belum? Jadi Nah, terus? jadi isu mengenai aplikasi JDIH ini karena faktor manusia, karena kurang kompeten, minim pelatihan dan motivasi rendah, coach. Kalau masalah faktor teknologi dan infrastruktur karena server yang terbatas, internet lambat dan aplikasi yang tidak user friendly. Kalau faktor sarana dan anggaran karena kembali lagi kami di bagian hukum ini paling kecil, minim anggaran, dana terbatas. Nah, itu Data hukumnya jadinya belum lengkap, masih menggunakan buku besar kan coach, gaya 2000-an, tahun 2000-an. Nah, faktor metodenya SOP-nya belum jelas. Jadi siapa yang megangnya dan semacamnya, updating data tidak rutin, monitoring lemah. Jadi pada intinya tidak dimanfaatkannya aplikasi JDIH di instansi hukum ini menghambat akuntabilitas dan keterbukaan hukum. Ini gagasan kreatif terpilih yang saya pilih coach. Apa itu gagasan kreatifnya? Jadi agar analisis isu dalam aktualisasi ini mendapat solusi, jadi beberapa inovasi. Satu, digitalisasi. Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur mengoptimalkan penggunaan aplikasi JDIH yang sudah ada dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum. Apabila memang aplikasi JDIH mengalami kendala, dapat dipergunakan alternatif lainnya, yaitu membuat aplikasi atau website khusus. Dua, mengajak tim hukum mengembangkan aplikasi mobile JDIH berbasis Android yang lebih sederhana dan user friendly. Tiga, mengintegrasikan aplikasi JDIH dengan media sosial dan website sehingga interaksi antara daerah masyarakat dengan bagian hukum bisa terjalin lebih maksimal, coach. Karena sekarang kan orang bermain di media sosial. Dan terakhir itu membuat forum diskusi hukum digital melalui aplikasi JDIH. Oke. Dari 4 itu yang mana yang digawekan oleh Peri? Yang mana yang mau dikerjakan? Nah, macet lagi. Capek deh. Oke. Ya sudah, langsung nanti. Siap, coach. Ganti. Oke, sudah tampil coach? Belum, masih bayangan hitam. Oh, ini coach. Oke, udah muncul. Oke. Jadi di sini coach izin saya mendapatkan 6 isu. Yang pertama itu kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pasien hipertensi. Yang kedua, rendahnya kepatuhan orang tua dalam memantau tumbuh kembang balita. Yang ketiga, rendahnya tingkat antusiasme masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis. Yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital kesehatan. Yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan layanan USG. Yang terakhir, rendahnya cakupan vaksin PCV dan rotavirus, coach.
Oke. Jadi Terus, kalau untuk sebenarnya ya Coach ya, ya kalau saya sebenarnya. itu isunya pengen mungkin bisa langsung aja kali Coach ya. Iya, langsung di Langsung ke ini ini. Coach ya, langsung ke APKL ya Coach ya. Iya. Ya, Mm-mm. kalau dari analisis isu menggunakan APKL, Coach, yang terpilih Mm-mm. itu yang rankingnya satu adalah kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pasien hipertensi. Karena memang di Mm-mm. Puskesmas Tanjung Rambang itu, Coach, kan kalau sekarang kan sudah ada program apa program penyakit kronis ya, Coach ya, Prolanis Mm-mm. namanya biasanya, Coach. Prolanis. Nah, ya dia kalau di data Piker BPJS itu coach, kami itu punya pasien yang mempunyai buku rutin itu ada sekitar 700-an. Hmm. Tapi yang sering datang itu cuman 100-an coach. Hmm. Berarti untuk apa kontrol dan minum obat rutinnya kan memang sangat sangat apa? Sangat jauh ya coach ya, nilainya dari 700 cuma 100-an yang datang dalam 1 bulan itu. Hmm. Makanya coach saya kayaknya isu terpilihnya itu kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pasien hipertensi, Coach. Oh, yang dari analisisnya ya. Ya, kalau dari APKL-nya, Oke. Coach, yang ranking satunya Hmm. itu ya, Coach ya. Hmm. Terus, Hmm. nah kalau penyebab dari isu prioritas ini kan saya menggunakan Fishbone ya, Coach ya. Dari Hmm. Fishbone itu, dari kurangnya kepatuhan kontrol minum obat rutin pasien hipertensi itu, dari Hmm. faktor manusianya, kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya minum obat secara rutin. Yang kedua, dari metodenya itu kurangnya edukasi yang cukup tentang hipertensi, pentingnya minum obat dan kontrol rutin juga. Terus yang ketiga, kalau dari materialnya itu Hmm. media edukasi tentang hipertensi dan pengobatan yang kurang seperti poster dan materi elektronik. Terus kalau dari faktor lingkungan itu kurangnya akses mudah ke layanan kesehatan seperti jarak jauh atau keterbatasan transportasi. Hmm. Nah, dari penyebab isu yang terpilih itu saya lakukan lagi penentuan isu terpilih ya, Coach ya. Ya. Penyebab isu terpilih dengan USG. Hmm. Kalau dari USG ini, ada yang pertama itu kurangnya pemahaman pasien terhadap tentang pentingnya minum obat secara rutin, Coach. Untuk gagasan kreatifnya, yang pertama mungkin saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Terus yang kedua, membuat poster hipertensi dan media informasi elektronik. Yang ketiga, membuat buku saku edukasi kontrol hipertensi, Coach. Kalau untuk yang terpilihnya, mungkin ini, Coach, membuat buku saku edukasi kontrol hipertensi. Membuat buku. Atau bisa di ini juga dengan membuat buku sakti, Coach. Sakti ininya. Hmm. Buku saku Oh. edukasi kontrol hipertensi. Jadi nanti di dalam Oh. buku itu ada edukasinya, Coach, tentang Hmm. apa itu hipertensi, apa itu komplikasinya, Hmm. terus apa akibatnya kalau misalnya kita tidak konsumsi obat itu, Coach, tidak Hmm. konsumsi obat hipertensi. Hmm. Terus membuat grup WhatsApp bersama penanggung jawab Prolanis dan pasien Prolanis untuk mungkin mengingatkan pasien untuk datang rutin berobat, Coach. Terus melakukan edukasi secara langsung tentang komplikasi penyakit hipertensi Hmm. dan membuat poster dan media informasi elektronik tentang hipertensi. Tapi lebih lebih terfokusnya itu membuat buku sakti ini, Coach. Jadi setiap pasien pasien hipertensi itu nanti akan diberikan buku sakti ini, Coach. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Ya, oke, coba dari atas Coach. ini, dok. Iya, Ya, ya, itu itu identifikasi isu ya. iya, Coach. Nah, kalau identifikasi isu, Mm-mm. cukup disebutkan saja isu-isunya, isu Oh, ini, gitu ya. Dengan iya. kondisi yang diharapkan, kemudian kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada sekarang, ya. Mm-mm. Oke. Nah, terus di bawahnya setelah identifikasi kan deskripsi kan? Ya, deskripsi, Heeh. Coach. Nah, ada enggak di deskripsinya itu dideskripsikan satu-satu isu yang diidentifikasi tadi. Nah, pada saat Mm-mm. mendeskripsikan itu lebih bagus kalau ada data dan fakta yang mendukung. Apakah itu Mm-mm. angka-angka ataupun juga berupa gambar atau Mm-mm. cerita narasi, ya. Ya, Nah, setelah itu baru nanti dipilih, dianalisis. Nah, betul, dianalisis. Analisisnya pakai sebenarnya. APKL.
pakai USG juga, ya. Oh, berarti APKL dan USG ya, Coach ya? Jadi yang itu kan 6. APKL Mm-mm. itu digunakan untuk menilai kualitas isu, ya. Ya. Nah, nanti yang Mm-mm. ranking 1, 2, 3 dari kualitas isu yang berkualitas itu dianalisis lagi pakai USG untuk menentukan isu prioritas. Oke, ya, Coach. Nah, isu prioritasnya adalah kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pasien hipertensi. Oke, Ya. bagus. Nah, dari situ nanti dicari penyebabnya. Kenapa sampai kurangnya kepatuhan? Benar itu, pakai Fishbone ya? Fishbone, ya. Pakai Fishbone. Nah, dari Fishbone itu ada 4 itu ya. Iya, Coach, ada 4. Nah, ada 4. Sudah ada 4 itu maka dibuat dianalisis USG ya. Ya, USG lagi, Coach. Oke, dianalisis USG lagi. Tapi ini maksudnya untuk yang penyebab itu diambil dari faktor kamu penyebabnya dari puskesmas apa ya. Jadi kalau Oh, kurangnya pemahaman pasien itu sudah ke pasien, tapi kurangnya edukasi oh. hipertensi, kurangnya media edukasi, nah itu dari kamu, dari puskesmas, ya. Mm-mm. Ambil yang dari kamu, nanti dihilangkan saja yang 2 itu. Cari lagi penyebab yang disebabkan oleh dari puskesmas apa atau dari Puskesmas. petugas yang ada di puskesmas, gitu ya. Mm-mm. Nah, dari situ terus kembali lagi apa? USG. USG nanti Lagi terpilihlah satu apa tadi? gagasan Nah, kreatif. enggak dari USG tadi Oh, misalnya dari USG terpilih. terpilih yang Ya, tadi kurangnya pemahaman pasien tapi, Coach. Nah, itu makanya kayaknya langsung saja kurangnya apa misalnya kan kontrol atau misalnya kurangnya kontrol dari puskesmas terhadap pasien ini gitu. Mm-mm. Ya, jadi kan buku saku tadi kan jadi pengontrol itu kan. Iya. Nah, jadi ambil yang manner, ada enggak yang manner? Metode, Oh, metode. oh, berarti ambil yang metode, Coach, yang kurangnya edukasi yang cukup Enggak, tentang enggak, hipertensi itu bukan ya, Coach. edukasi enggak apa-apa tetap masuk kan. Eh, Heeh. yang dokter ini kan nanti kan rencananya mau bikin buku saku di mana isi buku saku itu nanti sebagai pengontrol pihak puskesmas terhadap kepatuhan pasien hipertensi kan. Iya. Nah, gitu. Jadi yang Hmm. terpilih itu belum tersedianya gitu. Coba ketik aja nggak apa-apa, belum tersedianya Ini PDF, alat Coach. pengontrol kepatuhan pasien gitu. Oh, belum Kan penyebabnya tersedianya. tadi apa? Penyebabnya ini terpilih tadi apa tuh? Terpilih tadi. Coba di atas lagi. Terpilihnya Hmm. apa? Nah, itu kan kurangnya kepatuhan kontrol Kepatuhan. dan minum obat. Iya. Kan? Nah, kenapa kurang patuh ini? Karena dari kamu puskesmas itu belum Oh, adanya alat untuk ngontrol gitu. oke. Belum Gitu. adanya. Coba di ke bawah lagi, Dok. Bawah lagi, Dok. Nah, itu kan jadi nomor 1 itu ganti belum tersedianya alat pengontrol kepatuhan pasien hipertensi gitu ya. Iya. Nah, maka gagasan kreatifnya itu kamu membuat alat ini tadi, membuat buku kontrol kepatuhan pasien gitu kan. Mm-mm. Oke. Kemudian misalnya kurangnya edukasi, mengadakan edukasi misalnya. Kurangnya media, membuat media edukasi. Nah, sulitnya akses juga dibuang. Itu yang dari kamu apalagi? Apalagi satu lagi, cari penyebab satu lagi, nanti disandingkan. Oke. Kalau kamu pakai USG artinya enggak usah disandingkan lagi, langsung dapat satu kan, kurangnya Hmm. pengontrol tadi kan. Mm-mm. Jadi kurangnya pengontrol tadi baru gagasan kreatifnya itu tadi. 1 misalnya membuat buku saku, 2 membuat grup WhatsApp, misalnya seperti itu kan. 3 Ya. apalagi misalnya apa tadi, misalnya mengadakan visit atau misalnya mengadakan kunjungan ke ini kan 4 ini kan. Nah, Mm-mm. empat ini masukkan ke penyebab dari terpilih tadi, Dok. Penyebab dari terpilih tadi 4. Kemudian kamu pilih lagi yang mana dari 4 itu untuk menentukan satu gagasan terpilih, gitu. Oh, Ya. oh jadi Coach yang inovasi ini harusnya di gagasan kreatif, Coach ya. Nah, yang nanti yang gagas inovasinya baru buku sakti nama inovasinya. Oh, iya iya. Ya, tapi di gagasan itu kamu tuliskan saja, misalnya membuat
alat pengontrol berbentuk buku atau membuat buku Oh, pengontrol gitu. ya, oke, Coach. Terus Ya. yang tadi Coach ya membuat grup WhatsApp, melakukan edukasi secara langsung, membuat poster. Nah, Kemudian habis itu satu lagi di misalnya USB. melakukan kunjungan melakukan kunjungan rutin ke pasien seperti itu misalnya kan. Oh, Nah, misalnya, dari yang 4 itu kaget dokter ini lagi, dipilih lagi, ditapis lagi namanya, ditapis lagi menggunakan tapisan namanya McNamara. Sehingga nanti dari tapisan diperlihatkan biaya dan manfaatnya. Nah, dari tabel ternyata yang terpilih ranking 1 tadi membuat buku kontrol buku. kepatuhan pasien. Itu gagasan kreatif terpilih. Baru inovasinya membuat buku sakti yang disingkat Oh, siapa tadi. Nah, gitu. ya, buku sakti, buku saku edukasi kontrol Nah, hipertensi. gitu. Oke? Oke, Coach. Nah, gitu. Coba sebentar. Saya kasih contoh yang kemarin ya. Ya, Saya Coach. tutup dulu ya tayangannya ya, semuanya ya. Boleh, Coach ya. Nah, jadi yang kemarin itu ada tapi dia sama pola dia tidak pakai USG. Boleh pakai USG, boleh tidak, tapi dia tidak pakai USG yang untuk penyebabnya. Nah, oke. Ini PDF bukan ini ya, lupa saya. Ini bahan tayang ini. Ini aja nih. Nah, ini ya. Ini. Nah, judulnya seperti ini dia. Nah, Sindora, Sistem Informasi Dokumen dan arsip pada bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Kabupaten Bungo. Jadi yang Dokter Anti nanti bisa judulnya buku sakti dalam kurung buku saku bla 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 di puskesmas apa itu judulnya nanti ya. Iya, Coach. Nah, maka judulnya buku sakti. Nah, itu. Nah, ini alur pikirnya. Ini kan yang kamu tugas dari coach ini akan kalian jadikan bab 2 ini. Nah, rancangan aktualisasi ya. Nah, nanti hari ini coach kasih format rancangannya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi gini nih. Nah, ini kan identifikasi dan deskripsi isu. Dia identifikasi dulu nih. Ya. Oh, isu ini terkait urutan tugas saya ini, kondisi saat ini apa, kondisi yang diharapkan apa, keterkaitan agenda ketiga manajemen SN. Makanya saya minta kemarin tuh 3 manajemen SN garis smart ASN. Nah, gitu ya. Oke, ini ada 2 ternyata terkait dengan 2 mata pelatihan juga. Dari situ dia 6 ini kan, 6 ini dideskripsikan satu-satu nih, keterbatasan SDM tadi kan, sini kan ada nih, keterbatasan SDM kan. Nah, ada buktinya eviden, oh ini ada fotonya, ini ada screenshot katanya dari jumlah SDM yang ada sekian, nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, belum optimal pelayanan terhadap calon penyedia. Nah, yang ketiga, belum optimal proses penginputan. Yang keempat, belum optimal pengarsipan ini. Ya kan belum optimalnya pengarsipan. Ini ada buktinya. Dokumen-dokumen barang jasa di sana diarsipkan seperti ini. Nah, ini disebut dengan narasi deskripsi. Dari situ dia ini ada lagi misalnya kebocoran data ada lagi kan. Dari situ dia menetapkan core isu di APKL dulu. 6 tadi. Kan APKL-nya kan akhirnya dapatlah 1 sampai 3. 1 sampai 3 dipilih lagi pakai USG. Nah, ini yang 1 aja. Maka terpilih isunya adalah belum optimalnya pengarsipan dokumen pengadaan. Ya, nah dari sini dia cari penyebabnya kenapa belum optimal pengarsipan. Dia pakai fishbone. Nah ini, jadi 1, 2 berapa ini kan berapa penyebab ini kan? Penyebab itu dia tidak di USG lagi boleh. Kalau cara seperti Dokter Anti tadi boleh di USG lagi atau tidak di USG juga enggak apa-apa. Tapi kalian langsung digabung seperti ini. Oh ini penyebab ini gagasannya ini, penyebab ini gagasannya ini, penyebab ini gagasannya ini. Nah penyebab-penyebab ini diambil dari Pusbun kan? Nah gagasannya ini. Nah masing-masing gagasan kan banyak. Tidak mungkin di masa habituasi cuma 30 hari melaksanakan 6-6-nya. Ya susah nanti kewalahan. Maka dipilih dulu 1 gagasan kreatif menggunakan namanya teori tapisan McNamara. Ya dengan menggunakan efektivitas, kemudahan dan biaya. Ya, oke. Nah dari situ maka dipilih ranking 1. Dari sini, nah dapatlah dia ranking 1. Ranking 1-nya adalah ini tadi digitalisasi pengarsipan dokumen dengan backup Google Drive yang disinkronkan dengan Google Spreadsheet. Nah, tapi tidak dimasukkan di judul Google Drive dengan Google Spreadsheet ini. Nah, judulnya menjadi ini sehingga dia merupakan inovasi namanya Sindora, membuat aplikasi Sindora, singkatan dari Sistem Informasi Dokumen dan Arsip, ya. Caranya gimana? Ya tadi dengan
memanfaatkan Google Drive dan Google Spreadsheet. Bukan berarti dia bikin aplikasi baru, bukan. Itu. Ya, dari situ dapatlah dia nih kegiatan-kegiatannya. Oke. Nah, atau yang satu lagi, ini kelihatan nggak yang satu ini? Kelihatan ya? Ini lagi ini juga ini lagi off juga sekarang. Judulnya simak doa. Simak itu singkatan dari Sistem Akses Dokumen dan Arsip. Simak itu sistem akses, doanya dokumen arsip. Oke. Nah, jadi sama dia pola pikirnya, alur pikirnya sama. Nah, gitu kan? Kan diidentifikasi deskripsi, diidentifikasi dulu ini pakai tabel ini, kemudian baru dideskripsikan. Deskripsikan ini. Nah, ini kan ada foto, ada videonya, fotonya kan? Oke, nah ini ada fotonya, foto-foto kenapa isu itu diangkat gitu ya. Nah, ini kan kurangnya pemahaman pegawai. Nah, ini tentang sudah ada konsultasi Sri Kandi katanya, tapi masih belum berjalan katanya kan. Nah, oke. Ini apa ini? Misalnya kan keterlambatan pegawai saat presensi. Nah, ini ada eviden pada saat apel katanya. Nah, dari situ dia gunakan APKL. Ini kan 6 tadi, maka diambil 3. Yang terpilih 1, 2, 3. 3 itu dianalisis pakai USG, maka terpilihlah belum tersedianya media untuk mengakses dokumen dan arsip peraturan perundang-undangan ya. Nah, dari situ maka dia mencari penyebabnya. Ini 1, 2, 3, 4 penyebabnya menurut dia. Dari dokumen dan sebagainya itu penyebab dasarnya ini ya. Nah, dari 4 ini dia sandingkan dengan gagasan kreatif. 1, 2, 3, 4. Oh, penyebab ini gagasannya ini, penyebab ini gagasannya ini gitu ya. Nah, dari 4 ini maka dia gunakan McNamara, tapisan, efektivitas kemudian biaya, maka dapatlah yang terpilih nih, mengoptimalkan sistem akses dokumen dan arsip peraturan perundang-undangan ya. Nah, bagaimana caranya inovasinya? Maka dia namakan inovasinya itu ini simak doa. Nah, disebut sini pakai QR code. Ya, di sini nanti dijelaskan inovasinya apa, baru ke langkah-langkahnya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kalau cara seperti Dokter Anti tadi bisa juga dari penyebab ambil satu USG, ya, ambil satu USG. Nanti dari USG itu baru mendapatkan penyebab utama namanya. Mendapatkan penyebab utama, ya. Dari penyebab utama tadi, maka bentar. Mana ini tugas kelas ini? Dari penyebab utama tadi, maka ditentukanlah beberapa gagasan kreatif ya, gagasan kreatif. Nah, oke. Angkatan 7 ya, ini angkatan berapa? Nah, kayak ini ada dokter ini sama kayak dokter ini. Ini dokter juga nih. Sama kayak si Anti, dokter, tapi namanya dari Dokter Ayu, dari Bungo juga nggak salah. Mereka gabungan Bungo dengan Muratara. Kalau salah Bungo juga ini. Nah, ini. Judulnya adalah Pintar Mi. Pintar itu pengetahuan informatif, pintar ya. Pintar R-nya itu rekam medik, RM-nya rekam medis elektronik. Nah, gitu. Ya. Nah, dia ini paparan yang ini sama deh. Sama dia sama pola pikirnya seperti yang saya ajarkan ke ini tadi, ke Dokter Anti tadi dan yang lainnya ya. Nah, jadi kita bab 2-nya ya. Nah, ini kan dia diidentifikasi. Nah, diidentifikasi dulu, maka dapatlah dia beberapa isu, urutan tugas. Bisa juga satu urutan tugas boleh lebih dari satu isu, ya. Oke. Nah, dari situ maka dia dideskripsikan. Nah, ini bisa pakai data ini. Nah, ini kan misalnya dia belum optimal kepatuhan pasien terhadap konsumsi obat diabetes, maka dia ada data. Nah, banyak penyakit tidak menular di puskesmas ini dari desa ini ada jumlah pasiennya kan. Ini belum optimalnya rekam medis. Nah, maka kata saya, kenapa pakai ditulis manual? Katanya pakai manual. Kata saya kalau pakai manual dipoto, tapi ditutupi data-datanya, kan itu kan rahasia. Tutupi saja data-data pasiennya itu atau jenis-jenis penyakit tutup saja. Makanya dipoto seperti ini, kan dipoto. Oh betul, artinya nanti penguji yakin, oh memang pakai kertas dia belum secara elektronik. Gitu. Nah gitu ya. Kemudian dari situ, oke. Nah baru situ maka dia di USG, APKL dapatlah 3 itu di USG lagi, dapatlah 1 belum optimal pencatatan rekam medis berbasis digital.
Dari situ dari penyebab, ini ada beberapa penyebab pakai fishbone, ada 8 penyebab. Nah, 8 penyebab itu ini bisa misalnya satu dua satu gagasan. Penyebab 2 bisa satu penyebab yang 2 ini bisa jadi satu gagasan. Dari situ baru pakai tabel tek McNamara, maka dapatlah dia gagasan kreatifnya adalah sharing knowledge dengan dokter tentang pengisian rekam medis secara digital. Dilengkapi video tutorial serta buku panduan, katanya terpilih gagasan kreatif itu, maka inovasinya adalah ini. Inovasi yang dibentuk untuk kegiatan laser ini namanya PintarMe. Nah, judulnya ya. Inilah yang jadi judul aktualisasi. Pengetahuan informatif tentang aplikasi kamera elektronik. Ini kegiatan-kegiatannya. Oke, gitu ya. Oke, gitu. Nanti gitu juga yang lainnya. Maksudnya dokter Anti tadi. Nanti sudah alur pikirnya sudah bagus. Tinggal nanti ini aja dok, menatanya kembali, ya, menata kembali. Artinya coba untuk isu yang kamu angkat itu kayaknya sudah oke, sudah sesuai dengan urutan tugas kamu. Jadi nanti dokter Anti mau bikin buku saku tentang kontrol. Nanti yang pegang buku sakunya siapa? Pasien atau pihak puskes? Pasiennya coach, soalnya ada edukasinya juga di sana kan. Oh gitu. Iya, Jadi kalau edukasi. pasien misalnya pas berobat Bawa ketahuan buku ya itu. apa? Ya. Yang seharusnya rutin kontrolnya itu berapa kali sebulan? Minimal 1 kali sebulan coach. Jadi pada saat dia kontrol itu sekalian dia ngambil buku rutin kan coach ya. Buku rutin ada obat yang emang udah diresepin dari dokter spesialis penyakit dalam biasanya coach. Nah harusnya 1 bulan sekali tuh harusnya ada kontrol 1 kali minimal coach. Gitu. Makanya dengan adanya buku satu itu ketahuan, oh bulan kemarin nggak kontrol gitu dok Iya, ya. iya coach. Oke, ya. Jadi benar, isunya sudah boleh rendahnya kepatuhan pasien misalnya itu ya, atau rendah nanti penyebabnya itu adalah dari kamu belum adanya kontrol ya. kontrol Alat yang pengontrol. peraturan. Nanti penyebabnya itu kan belum tersedianya alat kontrol gitu aja ya, belum tersedianya alat kontrol kepatuhan pasien gitu, ya kan dok? Nah dari situ maka gagasan kreatifnya adalah menyediakan alat kontrol kepatuhan pasien hipertensi. Inovasinya buku sakti, buku saku apa tadi ya? Ya coach. Oke, gitu aja udah. Tinggal nanti dokter Andi nanti rumuskan dokter Anti berapa kegiatannya ya? Iya. Pakai matriks gitu ya coach ya? Nanti metriknya nanti saya kasih nanti ya. Nanti ya saya kasih. Oke, Ya, terima kasih coach. Oke, Peri sudah Per? Sinyalnya Jadi sebentar Per. putus nyambung Sebentar coach. Per. Kau rencana kau tuh JDIH-nya ada gitu. Sudah ada JDIH sudah ada coach, tapi kurang optimal. Jadi mau saya optimalkan, saya bersama Kasubag itu mengambil alih kan untuk mempergunakannya secara lengkap. Nanti juga rencananya mau disandingkan dengan ada bikin aplikasi khusus untuk penyimpanan data bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur coach. Oh, jadi nanti ketika JDIH lagi nggak nyambung, bisa dicek di aplikasi kami khusus. Nah, nanti juga bisa di media nanti sosial. bisa ditarik dah itu. 2 kali gawe enggak? 2 kali gawe enggak? Kerjanya 2 kali enggak? Harus coach. Ini info satu kesatuan coach. Satu kali kerjanya 1 kali. Iya, bisa cuma mau mengimport satu produk hukum bisa masuk ke JDIH, bisa juga masuk ke yang kamu buat itu, yang akan dibuat itu. Kalau itu rencananya coach, kalau tidak bisa kan memang harus terpisah 2 coach maksudnya. Makanya mau dikerjasamakan dulu dengan itu kan namanya rancangan aktualisasi. Tapi kan nanti harus 30 hari harus ditunjukkan. Kayak dokter Anti tadi, setelah 30 hari ke sini ke klasikal ujian akhir, dokter Anti harus bisa menunjukkan ini loh Pak atau Ibu penguji buku saku yang saya buat. Nah, ini eviden kegiatan saya, ini proses pembuatan buku saku, ini pada saat saya sosialisasi ke pasien, seperti itu kan. Ini pada saat saya misalnya misalnya melakukan diagnosa pasien dan sebagainya. Itu kan ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, yang terpenting itu buku sakunya nanti dibawa kalau dokter Anti. Contoh buku saku yang masih kosong itu dibawa sampelnya. Nah, ditunjukkan. Nah, begitu. Nah, kalau Ferry mau membuat aplikasi, nanti aplikasinya ditunjukkan pada saat 30 setelah habituasi. Siap, coach. Siap ya? Oke.
Jadi Berarti bikin kira-kira media nanti penyimpanan ya, isinya Coach? sama, isi JDIH dengan aplikasi kamu Ya, sama. Coach. Coach. Atau gini aja sih kalau saran saya, JDIH tuh di-upload pakai itu ya, pakai apa? Pakai PDF ya. Ya, PDF biasanya, Coach. Nah, terus dari JDIH itu bisa nggak dia ngelink ke aplikasi kamu tuh, yang Kalau rencana kamu. nge-link itu kan ini ke Rencananya gimana bentuk aplikasinya, Fer? Nasib. Ayo lanjut siapa lagi? Tuan, Izin saya coach, boleh? boleh silakan Pep. Ya, sebentar coach. Singkat-singkat saja Pep ya ditayangkannya ya. Oke Biar coach. nanti biar kebagian semua saya kasih saran nanti. Ya. Ya coach. Sambil cerita aja Pep, enggak apa-apa Pep sambil kamu menayangkan. Kira-kira Udah tayang? dari kamu analisis isu yang terpilih apa? Ini udah tayang belum coach? Oke. Udah ya coach. Nah, sudah. Oke. Jadi ini rancangan aktualisasi yang saya buat coach. Mm-mm. Ini identifikasi isunya, langsung ke Oke. poin-poin isunya coach ya. Nanti yang Jadi mm-mm. untuk isunya itu saya analisis pakai APKL coach. Jadi ada 6. Mm-mm. Jadi 3 dari Smart ASN dan 3 dari Manajemen manajemen. ASN. Ya, ini yang pertama itu belum optimalnya penggunaan sistem informasi kebencanaan di BPBD Kota Prabu Muli. Ini masuk ke Smart. Yang kedua itu belum optimalnya penggunaan situs atau website resmi BPBD Kota Prabu Muli, masuk ke Smart ASN. Yang ketiga, belum optimalnya sistem evakuasi bencana saat terjadi bencana di gedung kantor BPBD Kota Prabu Muli. Ini manajemen coach. Yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak psikososial yang diakibatkan dari bencana kebakaran. Ini manajemen. Yang kelima, masih kurangnya budaya sadar bencana masyarakat dalam menghadapi bencana yang sering terjadi, khususnya kebakaran. Jadi manajemen. Yang keenam, masih lemahnya sistem pendataan atau informasi terkait daerah rawan bencana di Kota Prabu Muli. Ini Smart. Dari 6 isu ini, saya pakai APKL langsung coach sama seperti Dokter Anti. Terpilih yang nomor satunya itu belum optimalnya sistem evakuasi bencana saat terjadi bencana di gedung kantor BPBD Kota Prabu Muli. Dari isu terpilih yang satu tadi, saya penyebabnya itu pakai metode Fishbone coach. Jadi ada 4 faktor dari SDM-nya, sarana prasarana, lingkungan, dan manajemen. Dari SDM-nya itu minimnya pemahaman tentang prosedur evakuasi bencana, rendahnya kesadaran risiko bencana di lingkungan kerja. Kalau sarana prasarananya itu belum adanya tanda untuk jalur evakuasi di gedung. Yang kedua itu belum tersedia rambu atau tanda titik kumpul di gedung. Dari lingkungan dan tata ruang ini, faktornya itu lokasi kantor yang berada di gedung bertingkat di lantai 4. Jadi lebih beresiko saat terjadi bencana, coach. Dari manajemennya itu belum ada kebijakan internal yang mewajibkan adanya simulasi evakuasi saat terjadi bencana di kantor ini, coach. Dari 4 faktor yang ini, timbullah 6 penyebab. Itu saya gunakan USG. Penyebab utamanya minimnya pemahaman tentang prosedur evakuasi bencana, coach, yang terpilih. Jadi dari ini gagasan kreatifnya itu ada 3. Yang pertama, sosialisasi terkait pemahaman mengenai sistem evakuasi bencana di gedung kantor BPBD Kota Prabu Muli. Yang kedua itu studi kasus terkait proses evakuasi bencana di gedung BPBD Kota Prabu Muli beserta dampaknya. Yang ketiga itu melibatkan akademisi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mendampingi BPBD dalam merancang sistem pemetaan evakuasi bencana yang adaptif dan berkelanjutan. Dari 3 gagasan kreatif ini yang terpilih yaitu nomor 1, coach. Sosialisasi terkait pemahaman mengenai sistem evakuasi bencana di gedung kantor BPBD Kota Prabu Muli. Dari yang terpilih ini keluarlah inovasi yang saya buat itu si jebal, coach. Jadi sistem informasi jalur evakuasi berbasis visual dan partisipatif di BPBD Kota Prabu Muli. Dari inovasi ini ada 4 kegiatan, coach. Yang pertama, sosialisasi mengenai pemetaan jalur evakuasi bencana pada tiap divisi di BPBD Kota Prabu Muli.
Yang kedua itu membuat peta yang menampilkan jalur evakuasi dan titik aman atau titik kumpul saat terjadinya bencana. Yang ketiga itu membuat rambu-rambu terkait jalur evakuasi bencana pada gedung kantor. Yang keempat membuat video simulasi evakuasi bencana saat terjadi di gedung kantor. Ini coach. Oke. Ya, itu untuk kegiatannya bikin peta dulu atau sosialisasi dulu itu? Oh, kayaknya bikin peta dulu deh, coach, baru bisa disosialisasikan. Nomor 1 jadinya kan, nomor 2, nomor 1 Oh ya, kan? ditukar ya, coach. Iya. Iya, oke. Iya, ini nggak Oke. urutan ya, coach. Oke, baik. Secara keseluruhan sudah bagus, artinya sudah runut. Tinggal nanti dicari ininya ya sih itu ya, Pebi ya, dicari apa patah dan data untuk isu yang kamu angkat itu. Oh, ini yang di deskripsinya tadi ya, coach. Iya, betul. Patah dan datanya. Nah, terus yang Ini ya, setelah coach. APKL gunakan lagi USG ya, saya minta ya. Ya, seperti yang dokter Ada Ati 3 tadi, ya, coach. yang Ya, di bawahnya. 3 dulu di USG, kemudian di deskripsi ini masukkan buktinya ya, coach. Iya, buktinya. Coba misalnya Oke, misalnya coba nomor 1 tadi apa nomor 1? Nomor 1, coach ya. Belum aturan penggunaan sistem informasi kebencanaan. Sudah ada sistem informasi kebencanaannya. Sudah ada, coach, tapi dia balik ke pusat, coach. Jadi kayak aplikasi GIS itu yang gunain BPBD Sumsel, coach. Jadi Jadi dari Prabu Mulinya belum menggunakan. untuk yang kota, kabupaten kota enggak pakai itu. Belum digunakan di sini, coach. Nah, Kemarin nanya. Bisa enggak PB screenshot dashboardnya atau apa itu? Nanti coba ditanya ya, coach. Ya, Soalnya kalau ini tuh bisa dari nanti diskusi. masukkan di sini gitu, di evidennya. Kemarin tuh ini tahu dari nanya tim reaksi cepat yang di lapangan kan, bahwa mereka pakai GIS itu berdasarkan orang pusat, kalau kitanya belum pakai katanya. Nanti aku coba tanya, coach, bisa dibuktikan Ya, dengan kalau screenshot misal atau bisa di tidak. screenshot, minta screenshotnya ya, ditaruhkan di Kalau sini. nggak bisa gimana, coach? Kalau tidak bisa diceritakan saja seperti Oh, diceritakan ya, coach. Ya, oke. Dari buktinya. Nah, terus ini situs web BP Penanggulangan Bencana Daerah apa itu? Jadi BPBD, iya salah tipe nih, coach. BPBD. BPBD-nya Ya, itu bisa di screenshot. Sudah ada situsnya? Bisa kemarin tuh ada, coach, tapi ternyata sudah tidak aktif lagi sekarang. Ya, jadi bisa saya screenshot ini, coach. Iya, nggak apa-apa nggak aktif screenshot. Itu bila perlu nanti diceritakan bahwa sekarang tidak aktif lagi gitu ya. Oke, ya. Iya. Oke, yang ketiga? Websitenya sudah tidak aktif lagi. Nah, itu ada tuh, ya. Tapi ketiga nih. Nah, ini yang terpilih yang ketiga kan, yang nomor 3 ini kan? Iya, coach, benar. Belum nanti di foto aja berarti, coach, ya. belum di gedung ini belum ada rambu. Fokusnya belum kelihatan itu. Jadi belum optimalnya sistem. Ada apa? Mau diapakan sistem itu? Artinya sudah ada belum sekarang di sana itu sistem evakuasi bencana? Untuk di gedung ini baru ada cuma hidran, coach. Untuk kebakaran aja. Yang sistem petunjuk evakuasinya itu belum ada? Iya, belum ada yang petunjuk evakuasi. Tangga daruratnya sudah ada, coach. Tapi belum ada rambu. Kalau begitu, ya, rambu-rambu jangan belum optimalnya, belum tersedianya. Oh, oke, coach, belum tersedianya. Belum tersedianya informasi tentang sistem evakuasi, ya kan? Oke, informasi tentang sistem evakuasi ya, coach. Tapi kalau ini masuk PB bukan hanya di gedung BPBD kan? Maksudnya seluruh gedung wali kota itu mau di ini. Yang belum ada itu. Enggak, coach, fokusnya di BPBD aja. Kalau satu ya sebenarnya seluruhnya belum ada, coach. Tapi yang mau saya kerjakan di BPBD aja, takut nggak sanggup, coach. 5 lantai, 10 OPD di sini. Iya, coach. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Jadi di gedung BPBD, tapi nanti di laporan akhir ya, Pep ya. Laporan akhirnya itu PB mengatakan bahwa tindak lanjutnya nanti untuk keseluruhan gedung wali kota itu gitu. Kedepannya nanti akan disosialisasikan setelah selesai ini, maka inovasi ini akan tetap dilakukan untuk keseluruhan gedung gitu ya. Gedung. Ya. Tapi untuk yang 30 hari ini, PB cuma mengambil kantor BPBD kan, gedung kantor BPBD. Ya, sebagai
contoh utama dulu, Coach. BPBD-nya sebagai Karena contoh nanti di teladan di gedung rancangan ini dulu. ada ruang lingkup. Oh Ya kan? iya, benar, Di Coach. ruang lingkup, Feby masukkan di rancangan nanti di bab 1 bahwa ruang lingkup apresiasi ini yang selama 30 hari itu hanya pada kantor gedung sosialisasi atau penyediaan informasi tentang sistem evakuasi hanya pada kantor BPBD Kota Prabu-Muli gitu. BPBD. Gitu Ya, ya. Coach. Oke. Ini berarti nanti dimasukin foto-fotonya, Coach ya. Ya. Pokoknya foto-foto, kalau ada datanya, kalau ada foto-foto gitu ya. Ya, Coach. Oke. Nah, ini masih lemahnya sistem pendataan misalnya. Kamu Feby, kalau ada data di kantornya itu data tentang daerah rawan, kalau ada dimasukkan di sini. Ada, Coach, kemarin itu ada peta daerah rawan bencana, tapi terakhir update sekitar 2022, itu pun bikinan anak yang lagi latsar CPNS, Coach. Nah, kalau Jadi nggak ada diupdate masuk sampai saja. sekarang. Ada petanya itu. Bisa tidak di screenshot Ya, petanya? nanti aku minta sama orangnya, Dia Coach. di Ada, screenshot bisa. masukkan di sini. Ya. Nanti Pepi jelaskan di deskripsinya bahwa ini datanya tahun 2022, belum diupdate gitu ya. Ya, Coach. Kalau begitu jangan masih Update. lemahnya, belum ininya kali, belum mutakhirnya data rawan bencana ya, tak? Iya kan? Belum Oh ya, belum dimutakhirkannya mutakhir ya, data, Coach. iya, belum dimutakhirkannya data informasi terkait daerah rawan bencana gitu. Sistemnya dibuang ya, jadi Rawan bencana. belum diupdate-nya, belum dimutakhirkannya data atau informasi terkait daerah rawan bencana di Kota Prabu-Muli gitu. Rumusan isunya ya. Coach. Iya. Oke. Sadar. Oke, masih kurangnya budaya, boleh. Kurangnya budaya sadar bencana ya. Oke, dah. Ini Coach Itu aja. terakhir nomor 4. Oke, Coach. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Berarti Coach tinggal nambah bukti sama USG di setelah APKL ya, Coach? Sama, tadi kan McNamara-nya sudah ada kan? Belum, Coach. Oh, yang di ini, sama Aku McNamara. dari Fishbone pakai USG, Coach. Oh iya, Fishbone di USG. dapat satu kan? Mininya pemahaman ini kan? Ya. Nah, nanti di bawahnya, ini kan, coba sebentar nih. Itu kan ada berapa tuh? Nah, itu kan ada banyak tuh mininya pemahaman kan? Coba ke bawah lagi, ke bawah. Ya, Coach. Bawah lagi, bawah. Nah, itu kan hasil kreatif ada berapa tuh? 1, 2, 3 bro. Nah, 3 Ya, kan? Coach. Ya, itu kamu ini Ya, 3, lagi, Coach. kamu analisis lagi. Kamu pakai McNamara tadi. Maka terpilihlah nomor 1 kayaknya kalau rencana kamu tuh kan? Ya, benar, Coach. Nah, gitu. Jadi pembaca tahu, dia ini punya 3 gagasan. Tapi yang diambil 1 gagasan, dia dasarnya dari tapisan analisis McNamara gitu. Ya, jadi kita bukan. Jadi McNamara ini untuk memilih gagasan kreatif ya, Coach? Betul sekali. Untuk memilih gagasan kreatif untuk menentukan gagasan kreatif terpilih. Kan ini kan 3. Feby kan mengatakan ada 3 gagas ini untuk mengatasi penyebab dari USG tadi kan? Tadi kan penyebab kan USG Ya, oleh Coach. Feby kan? Nah, ini kan mininya pemahaman Ya, kan? penyebab di USG. Nah, untuk mengatasi penyebab utama dari USG ini, maka Feby mengusulkan 3 gagasan. Nah, dari 3 gagasan itu, 1 gagasan yang akan Feby lakukan di masa habituasi. Bagaimana cara pembuktiannya? Menggunakan teori tapisan McNamara. Oke, Coach. Di situ aja, di atas. Nah, sebelum kata dari ketiga gagasan kreatif, ada tabel, tambah tabel situ. Oh, di atasnya ini, Coach ya? Iya, di antara, kan coba, atasnya kan 3 itu, kamu, itu kan 3. Nah, boleh kamu tulisin keterangannya. Selanjutnya dilakukan analisis tapisan McNamara untuk menentukan gagasan kreatif terpilih. Seperti tabel di bawah ini. Buat tabelnya. Iya. Setelah tabel itu baru yang tadi keterangan tadi, Pep. Coba, Pep. Iya, hasilnya. Dari ketiga. Ganti dari analisis tapisan McNamara di atas, maka didapat gagasan kreatif terpilih berupa bla 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 bla. Iya, siap, Coach. Oke. Baru ke inovasinya tadi. Udah ada bagus, udah ada inovasi.
Nanti judulnya itulah Sistem Informasi dan Informasi si Jebal di BPMD Kabupaten Kota Pramulit gitu ya. Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Oke. Siapa lagi? Saya, Coach. Oh, boleh, silakan. Andi Lutfia. Panggilannya apa? Via. Oh, Via. Udah jam 1 selesai. 1:15. Sampai jam 3:30. Sudah belajar sampai jam 11. Oke. Sudah, Andi? Belum kelihatan, Andi? Nggak terlihat, Coach? Belum, masih hitam di Sinyal sepertinya, Coach. Aduh. Via dari Kaur ya? Iya, Coach. Udah? Udah, oke. Oke. Langsung aja ya, Coach. Untuk identifikasi isu di instansi, yang pertama belum optimalnya pengolahan dokumen di unit kerja, yang kedua kurangnya kedisiplinan pegawai di unit kerja, belum optimalnya pemanfaatan. Oke, lanjut Via. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media penyebaran informasi di unit kerja. Yang keempat, kurangnya SDM kompeten di bidang perencanaan dan aset digital. Yang kelima, kurangnya pemahaman pegawai dalam mengakses SIPD. Yang keenam, minimnya sinergi antar bidang dalam penyediaan data perencanaan. Ke deskripsi atau langsung ke analisis, Coach? Berdasarkan analisisnya, dari keenam isu di atas menggunakan APKL, maka yang mempunyai urutan pertama itu yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen di unit kerja. Setelah itu, mendapatkan 3 peringkat, aku analisis USG. Terus dari analisis USG itu didapatkan isu masalah yaitu kurangnya pemanfaatan terkait penggunaan media penyimpanan data di unit kerja. Penyebab dari berdasarkan total nilai tabel USG di atas dapat disimpulkan bahwa isu belum optimalnya pengelolaan dokumen di unit kerja merupakan isu prioritas. Setelah itu dilakukan analisis fishbone untuk menganalisis penyebab dari isu prioritas tadi. Dari faktor manusia, keterbatasan SDM, dan kemampuan dari SDM-nya dalam mengakses media penyimpanan. Sarana belum digunakannya, belum ada penggunaan aplikasi penyimpanan data di unit kerja. Material, dokumen-dokumen masih terpisah-pisah di laptop staff, dan manajemen belum ada kewajiban untuk mengunggah data di media penyimpanan. Berdasarkan isu di atas diberikan beberapa gagasan, yaitu yang pertama, pemanfaatan media penyimpanan data secara menyeluruh di unit kerja. Yang kedua, pegawai diberi pemahaman terkait cara penggunaan media penyimpanan. Yang ketiga, pemberian pemahaman pegawai terkait mudahnya penggunaan media penyimpanan dan manfaatnya. Dari isu di atas, diambil inovasi, yaitu Simpedu, sistem penyimpanan data terpadu dengan menggunakan aplikasi Google Drive di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur. Data apa yang mau disimpan itu, Via? Dari data perencanaan, Coach, kayak Renstra, sakit. Cuma data perencanaan kan? Iya. Data-data yang lain enggak? Apa data semua ya, data? Aku mau masukin kalau waktunya cukup, Coach. Jadi aku kumpulin dulu dari tiap bidang, habis itu aku masukin di Google Drive-nya. Karena semua bidang pun belum ini. Mau dibatasi data apa, kan banyak tuh datanya nanti. Iya, data perencanaan, Coach. Oh, cuma data perencanaan. Iya. Oh, jangan data terpadu. Kalau data perencanaan, kalau terpadu itu kan termasuk perencanaan, pengawasan, pelaksanaan. Apa semua aja, Coach?
Soalnya di kantorku tuh belum ada Tapi ini satupun. enggak kau terkejar enggak kalau semuanya. Iya sih, Coach. Kan banyak 30 hari tuh. Iya, iya. Atau gini aja, kayak sama seperti yang Coach sarankan ke Pebi tadi. Jadi dibatasi saja di ruang lingkup bahwa untuk aktualisasi habituasi 30 hari cuma data perencanaan. Nanti data-data lainnya dilanjutkan gitu. Oh iya, oke siap. Tapi karena kamu judulnya terpadu, data perencanaan dengan apa harus ada paduannya? Kalau yang terpadu itu kan biasanya ada pasangan kan, minimal satu pasangan kan. Kalau cuma sendirian mau memadukan dengan apa dia? Gitu kan? Oke. Ya, ya, oke. Kalau Nah, ini gimana kan, kalau kamu buat yang seperti ini aja sih, seperti yang saya contohkan tadi. Yang tadi kan data pengadaan kan? ya, Nah, dia berbasis Google Spreadsheet dan Google Drive. Jadi nanti datanya disimpan di Google Drive atau di mana yang lebih penyimpanan cloud atau apa. Kemudian untuk Google Spreadsheet-nya itu untuk identifikasi apa? Untuk pelacakannya. oh iya, iya. Kan Google Spreadsheet cuma pakai Excel kan? Iya. Nah, jadi pakai Excel nanti untuk pelacakannya. Oh, nanti mau dilacak data perencanaan tahun berapa, misalnya data perencanaan bulan berapa. Begitu diklik di situ nanti langsung link ke data yang itu tadi, data yang ada di Google Drive Google gitu. Drive. Oh iya, Gitu, ya. berlink-link gitu ya. Iya, gitu. Ya. Tapi enggak usah disebutkan lah kata Google Drive. Nanti kata penguji ada Google Drive semua ini, semua peserta laser ini. Oke, ya. Iya, Coach. Makanya judulnya jangan di ini kan, ya. Berarti sistem penyimpanan data perencanaan aja ya, Coach. Tapi nanti enggak apa-apa dibatas saja di sistem penyimpanan data atau gini aja. Fokus saja satu deh, sistem penyimpanan data perencanaan apa misalnya. Secara digital atau apa gitu ya. Jangan terpadu ya. Oke. Oke, jadi misalnya sistem penyimpanan data perencanaan digital. Gitu ya. Gitu. Jadi carilah singkatannya apa. Cari singkatannya itu kan sama kayak orang kepolisian itu kan. Nggak harus per awal kata. Curanmor, curi kendaraan bermotor. Kan lain tuh. Cunya diambil dari pertama. Rannya kendaraan. Motor. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nanti ganti saja. Jangan data terpadu, data perencanaan aja. Sistem penyimpanan data perencanaan berbasis digital seperti itu ya. Oke. Nah, kalau bisa ada yang pakai bahasa daerah kamu kaur situ apa singkatannya ya. Oh iya, Pak. Ya, kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah. Jadi judulnya nanti apa singkatan itu atau boleh dulu sistem penyimpan data perencanaan berbasis digital di singkatannya dalam kurung di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kaur. Atau kalau mau ya singkatan dulu boleh. Apa singkatan kepanjangannya dalam kurung di mana gitu ya. Nah, kayak PB tadi misalnya di BPBD Kota Prabu Muli gitu. Ya. Oke. Lengkap-lengkap tapi menuliskannya PB juga ya. Jangan di Disperkim, langsung di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Yang PB juga lengkap-lengkap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu ya. Oke, karena itu judul ya. Oke, coba kita lihat lagi isunya tadi. Kamu sudah ini loh pakai udah runut belum tadi? Pemilihan gagasan kreatifnya belum ya? Pakai McNamara-nya belum kan? Belum, Coach. Belum ya, nanti pakai ya. Masih APKL USD sama Fishbone. Terus penulisan isi prioritasnya pakai untuk yang kedua janganlah kurangnya kedisiplinan pegawai diganti saja ya. Jangan itu. Itu biasanya kepala dinas yang ngurus-ngurus itu ya, atau sekretaris dinas lah, bagian umum kepegawaian. Subbag umum kepegawaian yang ngurus itu ya. Oke. Belum pemanfaatan, belum penyebaran informasi langsung saja. Informasi apa? Ya. Sebagai media penyebaran informasi apa? Misalnya informasi perumahan atau apa gitu ya. Nah, kurangnya SDM juga jangan ya. Nah, jadi gini aja, belum optimalnya gitu ya. Belum optimalnya pemahaman SDM tentang perencanaan dan arsip digital gitu aja ya.
belum optimalnya pemahaman SDM di bidang perencanaan dan arsip pemahaman tentang apa dulu ini? Tentang arsip digital ya. Belum optimalnya pemahaman tentang SDM tentang pemahaman ini tadi ya. Belum optimal pemahaman SDM tentang arsip, tata kelola arsip aja, tata kelola arsip gitu ya. Di bidang tadi di bidang apa tadi? Ya, itu. Oke, itu ngerti. Kamu cari yang merah itu, yang ukurannya disiplin, tandai. Diganti yang lain ya. Oke, isu lain. Oke. Oke, terus kurangnya pemahaman pegawai tentang apa itu? Kurangnya pemahaman pegawai tentang kurangnya pemahaman dalam mengakses SIPD. Oke, boleh. Minimnya sinergi antara bidang dalam penyediaan data perencanaan, ya boleh. Oke. Ya, dalam negatif itu. Nanti tinggal ditambah ini bukti ya, bukti-bukti pendukung, data-data pendukung ya. Kalau ada gambar gitu, foto gitu ya. Oke. Dah, itu aja. Ada pertanyaan Anda? Silakan, siapa lagi? Saya, Coach. Boleh, Haria. Haria kemarin angkatan 12 ada satu puskesmas dokter ya? Yang oh iya, dokter Vekta yang Coach. Iya, itu bimbingan khusus juga itu. Iya, sama Coach. Udah Iya, dikasih tahu kemarin. sama dia. Iya, kemarin saya bilang, sama dengan Haria ya, ya katanya. Ya, silakan. Udah terlihat, Coach? Belum, masih hitam. Oke, dah. Dah. Cerita aja, singkat-singkat aja ceritanya. Jadi ada 6 isu Coach yang diangkat. Langsung aja mungkin ke APKL. Coba lihat APKL-nya. Dari identifikasi isu, menganalisis menggunakan metode APKL Coach. Yang pertama itu ada isu pelayanan konsultasi gizi yang belum optimal di Puskesmas Muara Nasal. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan sistem 5 meja di kegiatan Posyandu Balita di wilayah kerja Puskesmas Muara Nasal. Ketiga, ada varian menu PMT, belum bervariasi di Posyandu. Terus yang keempat, ada kurangnya informasi terkait pemberian MPASI yang tepat. Yang kelima, ada rendahnya capaian ASI eksklusif. Keenam, masih ada kader balita yang belum paham dalam pengisian KMS. Nah, dari APKL ini yang mendapat urutan pertama itu Coach varian menu PMT yang belum bervariasi di Posyandu. Setelah menggunakan metode APKL, kemudian menggunakan tabel USG dari ketiga yang tertinggi untuk mendapatkan isu prioritas. Tetap skor utamanya di varian menu PMT yang belum bervariasi. Yang keduanya ada pelayanan konsultasi gizi yang belum optimal. Yang ketiga ada rendahnya capaian ASI eksklusif. Nah, kemudian dari isu utama yang dipilih yaitu varian PMT, mencari faktor penyebabnya dengan menggunakan fishbone, diagram fishbone. Ada 4 faktor penyebab, yaitu dari manusianya sendiri SDM, yaitu pengetahuan kader yang masih kurang, terus kurangnya kreativitas dan kesadaran kader dalam menyiapkan dan mengolah PMT, terus kurangnya koordinasi kader dengan petugas gizi di puskesmas. Dari metode ini, kurangnya evaluasi monitoring kualitas PMT, pelayanan yang dilakukan berdasarkan pengalaman, terus belum adanya inovasi membuat resep, membuat buku resep. Kemudian metode penyuluhan yang kurang efektif dari segi lingkungannya pun faktornya kurang perhatian dari lembaga terkait dan kurangnya pemanfaatan bahan pangan lokal. Dari segi material itu belum adanya buku panduan resep tadi dan media edukasi kurang menarik. Kemudian gagasan pemecahan isunya itu, inovasinya itu Coach, gercep Coach, gerakan kader Posyandu Balita Cerdas membuat PMT. Jadi kegiatannya nanti itu dalam bentuk sosialisasi buku resep Coach.
Jadi Buku membuat resep. buku resep. Mau masak? Iya, Coach, tapi pada saat sosialisasi itu penayangan video saja, Coach. Enggak langsung demo masak di tempat, Coach. Oke, kamu mau masak. Tapi buku resepnya nanti dibagi buat Bu Suwi itu, Iya, dibagi Coach. Bu Suwi itu. Buat di posyandu-posyandu. Tapi memang ada nanti Bu Suwinya di posyandu itu. Bukan busi, Coach. Dia PMT Balita, Coach. Oh, bukan Ibu Menyusi, bukan. Bukan, Coach. Kan kalau program nasional itu kan sekarang tuh pemberian makanan tambahan kan kepada balita dan ibu hamil kayak gitu kan, Coach. Dan juga kalau setiap posyandu kan memang diwajibkan sekarang setiap desa itu menyiapkan PMT untuk yang datang posyandu. Tapi setelah berdasarkan pengamatan saya selama 3 bulan ini, belum ada buku resep yang diberikan kepada kader kayak gitu, Coach, untuk menyiapkan PMT balita. Oh, jadi yang masaknya nanti kader ya? Iya, Coach. Kalau dari puskesmas, Coach, dia cuman memberikan penyuluhan mengenai PMT, terus cara cara pembuatan PMT kayak gitu, Coach. Oh, jadi yang apa? Nanti ini sasaran kamu kader, bukannya Iya, ibu-ibu Coach. yang bukan ibu-ibu yang ada anak balita, bukan ya? Bukan, Coach, kadernya. Karena yang membuat Saya PMT kira ini ibu-ibu kader, itu. Coach. Mm-mm. Iya, Oh, ke kader. iya, Berapa Coach. banyak posyandu nanti di bawah binaan puskesmas kamu tuh? 24 posyandu, Coach. Tapi bolehkah satu posyandu saja, Coach? Nawar lagi. Supaya apa? Supaya mengefisiensi biaya, buku sakunya enggak usah di-print. Tapi dijadikan buku saku digital. Nggak mungkin lah kader nggak punya HP kan? Iya, punya, Coach. Nah, gitu kan? Nanti kirimkan di grup WA atau apa Ya, gitu. Nggak repot kan? ya. Jadi kalau Artinya untuk seluruh posyandu itu kamu kirimi buku saku itu. Nah, tapi kalau untuk ruang lingkup di 30 hari, bisa saja nanti harinya dibatasi hanya yang dibina-bina betul nanti untuk 30 hari ini sandu posyandu atau 2 posyandu gitu. ya, Coach. Berarti di grup WhatsApp boleh kan, Coach? Nanti Boleh, yang makanya nggak usah untuk di ini. disebarluaskan. Untuk pembinaannya Gitu. satu posyandu saja. Ya, tapi nanti yang kamu kunjungi, yang kamu lihat apakah dia betul-betul sesuai dengan resep makanan untuk anak apa yang cocok untuk anak itu dilakukan atau tidak oleh kader, mungkin 1 atau 2 posyandu pada saat nanti di bulan habituasi ada enggak acara posyandu di situ? Ada, Coach. Dia Ada kan, kan? iya, dari Maksudnya pas awal di bulan bulan itu kan. sampai akhir bulan posyandu. Nanti pilih posyandu yang terdekat dengan puskes atau yang terdekat dengan tempat tinggal Haria gitu ya. Iya, Coach, siap, Coach. Kan karena kan biasanya ada yang jauh-jauh desanya kan. Iya, Coach. Mm-mm. Jauh-jauh. Iya, jadi yang pilih yang terdekat saja dulu. Kalau bisa jangan 1, ya. 2, Coach. 2, 3. Iya. 2 saja boleh nggak, Oh Coach? ya boleh 2. Asal jangan 1 ya. Iya, Coach, siap. Ya, nanti kan enak. Nanti kan bisa tahu, oh kalau di posyandu ini hambatannya apa. Oh di posyandu ini kenapa, di posyandu ini apa gitu ya. Jadi Jadi kan, bisa. Coach, untuk 2 posyandu itu kan nantinya kan ada penayangan video salah satu membuat satu resep makanan. Itu antara satu posyandu itu boleh kan, Coach, satu video aja yang di Iya. ya kan, Coach? Videonya juga itu bagusnya kamu ini kamu apa? Kamu upload di media sosial di YouTube Puskesmas gitu. Jadi kan kader lain bisa nonton. Iya, Coach, siap. Iya. Biar ada basi mau. Biar ada ini. Biar ada smart ASN kan mau menunjukkan smart ASN kan? Iya, siap, Coach. Iya. Sosial media. Iya, jadi enggak usah pakai itu lagi, ya. Iya, Coach. Enggak usah dicetak. Jadi nanti sebarkan ada kan WA kadernya ada kan? Ada grupnya, Coach. Ada grupnya. Udah gampang lah itu. Videonya kamu upload di YouTube, kemudian buku sakunya kamu buat secara elektronik, ya. Kemudian disebarkan di grup itu. Siap, Nanti Coach. pada saat kamu sosialisasi boleh 1 atau 2 posyandu lah ya, 2 posyandu boleh. Nah, boleh ditayangkan, enggak apa-apa ditayangkan lagi video yang sudah di YouTube itu gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kader gitu kan? Iya, Ada Coach. masukan dari kader gitu. Siap, Ada Coach. saran-saran gitu ya. Mm-mm. Oke.
Oke, gitu ya. Ya, Jadi Coach. apa? Judul langsungnya gercep ya, Gerakan Kader Posyandu Balita Cerdas Membuat PMT. eh, gercep itu kepanjangan dari Gerakan Kader. Posyandu Balita Cerdas Membuat PMT, Coach. Gitu aja ya. Oke ya. Ya, Kalau ada Coach. dengan pemanfaatan pangan lokal nggak usah lah, nanti di ini aja di video atau di buku resep saja kamu buat ya. Yang Oh, nggak usah, Coach, jadi dengan pemanfaatan pangan jadi lokal. gini aja, misalnya gercep Gerakan Kader Posyandu Balita Cerdas melalui PMT di Puskesmas, gitu. Melalui PMT. Heeh. Membuat bukan melalui. Apa tadi? Membuat PMT di Heeh. Puskesmas. Nggak usah pakai PMT aja. Ya gercep Gerakan, oke, Gerakan. Oh gitu, sebentar. Langsung aja, Gerakan Kader Posyandu Balita Cerdas Membuat Pemberian Makanan Tambahan. Nggak usah pakai PMT lagi. Nah, ya. Pemanfaatan pangan lokalnya, Coach? Apanya? Nggak usah dibuang. Dibuang. Ya. Nah, jadi nanti gitu ya. Nah, jadi Gerakan Kader Posyandu Balita Cerdas Membuat Pemberian Makanan Tambahan. Dalam kurung gercep biar bervariasi. Yang PEBI sama yang Dokter Anti terus disarankan singkatan dulu. Kalau yang Haria singkatannya dalam kurung. Siap, Coach. Nah, dalam kurung. Gitu ya. Misalnya kau tambah baik gercep PMT gitu. Oh iya, Coach. Dan ini dalam kurungnya, yang dalam kurungnya. Nah, gitu ya. Gercep PMT. Gitu ya. Iya, Coach. Biar tahu PMT itu pemberian makanan tambahannya ya. Oke. Kegiatannya itu ya. Iya, Coach. Oke, nanti untuk merumuskan kegiatan semuanya ya. Kegiatan pertama itu nama kegiatannya itu boleh melaksanakan persiapan aktualisasi. Atau membuat perencanaan, persiapan. Nanti kegiatan terakhir melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Nah, yang kamu buat kayak yang si Pebi tadi sudah ada Haria itu, jadi itu ada evaluasinya. Nanti masukkan di tengahnya, ya. Jadi yang Pebi, yang Haria misalnya nomor 1, oke. Nah, itu sudah persiapan sebenarnya nomor 1 itu, ya. Itu masukkan ke tahapannya nanti, kan ada kegiatan ada tahapan kan. Kemudian membuat buku resep. 2, membuat alat ini. Mungkin ganti saja bukan membuat dan mempersiapkan alat, membuat media tadi berupa video dan bukunya kan, membuat video tadi kan. Coach. Kemudian yang keempat itu sosialisasi gercep kepada kader. Yang kelima evaluasi, cukup 5. Siap, Coach. Nah, itu yang mencetak buku resep nggak usah diganti itu. Mencetak. Yang nomor 2 itu kan nggak dicetak bukunya kan? Berarti Atau gini aja, memberikan membuat QR buku resep. Bisa kan? Buku resepnya itu kamu barcode kan, nanti barcode-nya kamu share. Tapi kayaknya kader-kader itu, Coach, kurang paham kayaknya. Kau menghina Dina, kau pinter juga kader tuh ya. Enggak, Coach, karena kan kami nggak memang aman, kami nggak bodoh-bodoh amat kali. kalau ya boleh juga nanti, Coach. Atau kalau nggak mau membuat e-book gitu, buku resep atau buku resep elektronik gitu. Iya, dengan kan kalau di sini kan Coach, kalau ibu-ibu tuh kan di Facebook palingan kan Coach aktifnya. Ya nanti di media sosialnya. Iya. Ya di sosialisasinya gitu ya. Ini membuat buku resep elektronik gitu aja ya. Atau mau nyusun atau gitu ya. Oke, dah. Itu aja. Ya, Coach. Silakan, siapa lagi? Coach nanti boleh ngelihat kan Coach yang untuk teman-teman yang sudah itu maksudnya yang format susunannya. Oh, nanti saya share di sini. Ya, siap Coach. Terima kasih Coach.
Siapa lagi? Saya coach. Boleh. Messi ya? Messi atau siapa? Vika coach. Siapa? Vika coach. Vika coach. Oh ya, silakan. Vika Patricia. Oke, silakan. Yang cowok nanti malam aja kita ya. Jam 8 kita Zoom sebentar ya. Yang cowok ya. Mantap Ya. coach. Yang cewek biasanya mamanya rempong biasanya kalau malam-malam. Iya. Ya enggak dokter Anti ya. Mama rempong Iya, kalau malam kan. mau nidurin Iya. anak coach. Nah itu makanya rempong tadi kan. Iya. Kalau yang cowok-cowok enggak lah. Per, kakek malam Per ya, Peri, siapa lagi? Nanti saya kasih linknya. Saya pinjam link Zoom pinjam link Zoom dengan manajer dulu nanti. Siap, coach. Ya, silakan. Gimana Pika? Langsung cerita aja Pika, kayak tadi cerita aja. Apa yang mau kamu lakukan? Isunya apa? Oke, baik. Ini ada 6 isu. Pika Mm-mm. mengangkat yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program Mediamsos. Yang kedua itu data penerima manfaat itu belum akurat dan sering tidak terupdate, Coach. Yang ketiga ada akses layanan Mediamsos terbatas di wilayah terpencil. Yang keempat koordinasi lintas sektor dari desa, Badan Kesehatan, Pendidikan, dan BPJS itu masih lemah. Yang kelima itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan bansos itu masih minim. Dan yang keenam pemanfaatan teknologi informasi untuk sosialisasi dan layanan itu masih rendah. Dari keenam isu tadi, Pika menganalisis menggunakan analisis APKL dan untuk ditemukan isu yang paling tinggi itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program di Jamsos. Nah, terus habis itu ada analisis USG dan di analisis USG ini masih untuk isunya itu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program di Jamsos, Coach. Nah, alasannya itu karena isu program kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program di Jamsos itu sangat mempengaruhi keberhasilan program. Yang masyarakat tidak pahami itu seperti jenis bantuan, syarat, dan prosedur itu cenderung salah sasaran dan tidak memanfaatkan haknya, serta menimbulkan kecemburuan sosial. Jika pemahaman itu dapat ditingkatkan, maka efektivitas program akan lebih optimal. Nah, untuk penyebab isu prioritasnya itu yang pertama ada sosialisasi masih terbatas dan tidak rutin. Terus ada media penyuluhan itu kurang menarik dan sulit dipahami. Dan yang ketiga itu informasi tidak merata ke pelosok desa. Yang keempat itu literasi sosial dan digital masih rendah. Dan yang kelima itu ada kurangnya peran tokoh lokal dalam penyebaran informasi. Terus gagasan kreatifnya itu yang pertama ada penyuluhan tematik melalui kelompok masyarakat. Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan yang kedua itu media visual edukatif melalui poster, dan yang ketiga itu bisa menggunakan konten digital singkat seperti video animasi, reels di IG, dan yang keempat ada kampanye keliling menggunakan mobil atau sepeda motor penyuluhan, dan yang kelima duta sosial muda dari kalangan pemuda untuk mendampingi masyarakat. Dan yang keenam ada dialog interaktif komunitas di balai desa atau kelurahan. Dari gagasan kreatif tadi, ada gagasan kreatif terpilih, yaitu menggunakan media edukasi Lijamsos berbasis visual dan digital dengan pendekatan komunitas. Itu alasannya karena yang pertama itu murah dan mudah dilaksanakan. Yang kedua itu konten visual itu lebih cepat dipahami oleh masyarakat. Dan yang ketiga itu bisa menjangkau wilayah luas dengan penyebaran digital. Dan yang keempat dapat melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Inovasinya ada SIPOS. SIPOS itu sistem informasi penyuluhan sosial. Nanti dibagikan di kanal digital seperti di grup WhatsApp, di Facebook, atau di website dinas maupun desa untuk menyebarkan konten edukasi Lijamsos secara rutin. Yang kedua itu ada kartu pintar Lijamsos berupa
kartu saku yang berisi informasi terkait program di Jamsos itu, Coach. Dan yang ketiga itu pojok informasi sosial desa. Mungkin itu, Coach. Itu tiga-tiganya. Enggak, kamu ambil satu saja, Pika. Ini kemarin Pika masih bingung kan, Coach. Tapi menurut Pika, ini mungkin yang Pika ambil itu antara nomor 1 sama nomor 2, Coach. Kartu pintar. Kalau saya setuju nomor 1 aja, Pika. Oh, nomor 1 aja ya, Coach. Ya, biar kelihatan smart digitalnya kan. Kan Oh kan iya, ya, Coach. itu kan berkaitan dengan smart digital ya. Ya. Oke. Oke. Tapi coba lihat sebentar, itu inovasi. Gagasan kreatifnya mana? Oh ini. Coach. Nah, jadi ini kamu pilih pakai ini ya, pakai apa namanya tuh? McNamara ya. Oh iya, Coach. Oke. Nanti yang terpilih yang mana nanti? Ya. Oke, Ya, kayaknya Coach. pilih nomor 2 deh kayaknya, media sosial edukatif ya. Ya, Coach. Atau nomor 3, konten digital singkat. Ya kan, pembuatan konten nanti kan? Iya, kalau menurut Pika kemarin itu yang pertama itu melalui poster, Coach. Jadi Oh, nanti poster. bisa diposting Oh ya, melalui IG. infografis ya. Iya, Tapi yang kalau si pos tadi, kayaknya yang nomor 3 itu, gagasan ketiga itu. Si pos tadi, coba si pos ke bawah tadi. Nah itu kan, mana tadi yang nomor 3? Bukan yang si pos, yang paling bawah inovasi tadi. Nah itu kan, sistem informasi kanal digital, Facebook. Itu isinya kan konten kan? Konten visual kan? iya ada juga, Coach. Oke, ya pokoknya dipilih saja, nanti dipilih pakai McNamara ya. Oke, coba kita ke atas, Oke, Coach. isu-isu. Saya mau lihat isunya. Oke. Oke. Ya, nanti diidentifikasi, nanti dibuat pakai tabel yang Pak Sur itu ya, itu namanya gap analisis ya. Kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan gitu ya. Oke. Kan ya nomor 1 ini kan yang terpilih tadi kan Pika ya, kurangnya pemahaman masyarakat Iya, terhadap Coach. program itu kan. Ya, Iya, tapi yang Coach. lengkap ya dalam kurung saja lim jam sosnya itu. Program apa gitu ya. Dalam kurung lim Oh, jam sos gitu ya. Jadi pembaca tahu kan. perlindungan. Iya, Ya, Coach. yang panjang itu. Oke. Terus ke bawah lagi coba. Deskripsinya nanti di satu-satu pakai kalau ada gambar-gambar ya. Kalau ada data angka-angka boleh angka-angka. Ya. Iya, Coach. Angka-angka. Kemudian coba stop dulu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap boleh kurangnya pemahaman masyarakat. Tapi datanya apa ya, data pendukungnya Vika ya, kurangnya pemahaman masyarakat ini rencananya. Mau meyakinkan pembaca bahwa isu yang diangkat Vika ini ada data pendukungnya gitu, bahwa memang benar-benar isunya layak untuk diangkat jadi isu gitu. Kira-kira apa ya mau meyakinkan pembaca itu ya, data pendukungnya, data sebagai buktinya gitu ya. Atau gini aja kan kita masih ada hari nih ya, Iya, Coach. masih ada waktu. Nah coba nanti Vika adakan semacam survei ke masyarakat yang dekat-dekat situ aja, yang dekat gitu ya. Kira-kira bagaimana pemahaman mereka tentang ini, tanya tentang program Linjam Sos ini ya. Berarti Pika wawancara masyarakat gitu, Coach? Iya, tapi kalau enggak mau wawancara menggunakan kuesioner boleh untuk mengambil data awalnya itu. Oh, berarti datanya berupa kuesioner masyarakat. Ya, jadi ambil saja misalnya yang di sekitar Pika saja berapa misalnya. Ya. Jadi kayak ambil perwakilan saja, perwakilan misalnya Vika tinggalnya di mana? Di kelurahan atau di desa? Di desa, Coach. Nah, di desa. Nah, ambil saja yang di desa itu. Nah, desa itu berapa ini? Berapa dusun? Ada dusun lagi tidak dibagi-bagi tidak? Kalau di Kaur itu ada tingkat kecamatan, terus kecamatan itu dibagi jadi beberapa desa lagi, Desa. Coach. Iya, betul, desa. Iya. Masuk itu ambil saja desa tempat Vika dulu sementara ini.
Oh Ya, iya, untuk Coach. meyakinkan saja. Jadi nanti di deskripsi isu Pika katakan bahwa mengadakan semacam survei singkat atau survei sederhana tentang pemahaman masyarakat di desa ini. Oke, Nah, jadi buat beberapa saja kuesioner aja, paham, Coach. tahu, tidak tahu atau apa gitu kan. Yang Oh kayak iya. gitu sebenarnya. Jangan yang apa yang dimaksud dengan itu, enggak usah, itu ujian namanya. Oh, oke, Coach. Apa contoh program LIM Jamsos apa contohnya? Program Jamsos itu seperti ada PKH, terus Nah, gitu. Misalnya kan DPMT. misalnya pihak PKH misalnya kan, oke, apakah misalnya saudara mengetahui tahu program PKH misalnya kan, nah gitu kan, itu saja misalnya kan, itu Oke, Coach. ya kira-kira seperti itu saja ya, yang singkat saja. Oke, nah akses masyarakat terhadap layanan ini diganti saja, jangan yang itu, yang isu yang berhubungan dengan, nanti susah nanti kita mencari penyebabnya kalau dia terpilih ya. Oh, jadi yang nomor 3 ini diganti aja, Coach. Ya, akses masyarakat terhadap layanan Jamsos terbatas. Maksudnya apa ini akses? Coba ceritakan dulu, siapa tahu enggak diganti coba. Maksudnya apa? Akses apa maksudnya? Maksudnya itu, bentar, Coach. Maksudnya kan kalau di KAUR ini masih ada di desa-desa terpencil gitu, Coach, yang apa belum bisa diakses ke sana tuh untuk apa Oh. penyaluran bantuan, terus penyuluhan juga. Kalau gitu Nah, ada enggak ini Pika karena tabel itu ini, banyaknya tabel desa warga, terpencil. ya Itu aja. Kamu nanti yang untuk ininya, untuk apa? Untuk data pendukungnya atau data yang jadi ininya, kamu ya untuk yang akses ini, kalau ada di apa apa peta atau data jarak dari desa ke ibu kota kabupaten gitu nah. Oh. Ada enggak? Misalnya ada dari seluruh kabupaten Kaur ini, ada misalnya di kecamatan ini, misalnya ada 5 desa yang jauh dari kabupaten gitu. Atau desa yang blank spot, yang susah sinyal sehingga informasi itu susah diberi, sehingga dia mendapatkan layanan itu susah seperti itu. Bisa enggak? Berarti minta data-data desa yang susah diakses tadi, Coach. Boleh. Oke, Coach. Bisa minta ada enggak kau teman di pemberdayaan masyarakat desa? Biasanya ada itu kan? Nanti coba ditanyain, Ya, Coach. coba tanya aja di pemberdayaan masyarakat Iya, desa. Coach. Biasanya ada kan itu kan? Atau di mana biasanya ada itu? Capil mungkin ada juga data itu ya. Oke. Pokoknya gitu aja. Pokoknya diusahakan nanti dicari untuk data pendukungnya ya, data pendukung yang mengatakan bahwa memang itu layak untuk diangkat menjadi isu, ya. Baik, Coach. Oke. Baik, itu saja. Yang belum berapa Kasih, orang yang Coach. belum? Yang belum berapa orang? Saya belum, Coach. Dewi, Messi, Nandi, Bram, dengan Peri, 4 ya. 4 ya. Ya. Karena saya mau ngajar lagi, nih rencana mau Zoom lagi, ya. Mau ngejar artinya karena tadi pagi saya ikut diklat. Nih coachnya lagi ikut diklat juga nih. Lagi tugas asinkronus ini berapa hari ini. Ya, tadi sinkronusnya. Nah, jadi yang belum nanti kita nanti jam 8 lah ya, jam 8. Oke. Nah, nanti kita dulukan yang ibu-ibunya dulu, yang ceweknya dulu. Tinggal Dewi dengan itu ya, Dewi dengan Messi ya. Ya, oke. Nanti setelah itu yang ceweknya boleh kalau mau meninggalkan Zoom kalau sudah saya lihat itunya ya. Yang cowok-cowok terakhir lah, Peri terakhir lah Peri ya. Kan enggak ada tungguan tidak konfer, enggak diganggu anak Ida kan? Gitu. Nandi juga kan agak siang malam-malam dikit apa ya, lewat jam 9 gitu ya. Tapi kamu masuk lah Bram ya. Masuk lagi ke Zoom berlima, tinggal 5 lagi kan? Ya. Siap, Coach. Oke. Dan itu tadi sudah coach share format rancangan. Nanti yang 5 orang yang sudah coach lihat tadi sudah disetujui untuk dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Langsung saja buat di format itu ya. Langsung saja buat di format itu. Kita ketemu lagi untuk pembimbingan RA2, sudah siap draftnya ya. Ya, harus sudah menunjukkan draftnya. Dan juga sebelum kalian RA2, kalau sudah siap draftnya boleh dikirimkan ke Japri ke coach ya.
Oke, boleh dijapri saja ke coach ya. Kamu enggak ada yang japri coach ya? Iya nanya, coach ya kapan kita pertemuan kok? Mana ini kayaknya anak-anak coach ini kayaknya terlena semua ini bikin tugas kayaknya ya. Iya. Oke. Kami nanyanya ke pengamat kelas kemarin, Coach. Oh, ke ini ya, Bu Latifah ya. Ya ke Bu Latifah sama Pak Rahmat. Iya, Bu Latifah juga menginformasikan kalau ini katanya. Tapi karena kemarin itu course Zoom yang lagi belajar sinkronus itu dari jam 8 sampai dengan jam 3.15. Hampir jam 4 baru selesai. Iya, jadi ya maklum ya, makanya kita tunda lagi. Tolong nanti yang sudah boleh draftnya, boleh kalau mau di ini ya, kalau mau di eh, kalau mau dikirimkan ke coach boleh kirimkan saja lewat WA ya. Nanti kita akan bahas itu di ini. Kita akan bahas di pada saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran di ini. Daring berikutnya. Karena kita kan masih ada yang berikutnya kan belajar kan? Ya. Ya. Hari Jumat ya, Coach? Hari Jumat ya? Ya, kalau jadwal. Hari Jumat ya? Kalau jadwal Jumat jam 8, Coach. Terburu betul ya. Besok kan Jumat kan? Iya, Coach. Belum siap, Coach. Sabtu aja kok. Senin juga nggak apa-apa. Angkatan berapa ini? 11 ya? 11, Coach. Oh iya ya, besok Jumat jam 8 ya? Iya, Coach, pagi. Nah, jadwal besok itu jam 8 coach ada tabrakan ngajar PKA. Dari jam 8 sampai jam 10.15. Kemudian jam 10.30 ada mengajar latsar klasikal. Ya udah pindah kita nanti coach melapor dengan Pak Rahmat manajer juga ke Bu Latifah ya supaya kita pindah aja hari Sabtu jam 1. Rencana coach itu hari Sabtu jam 1.13. Ya. Ya, enggak apa-apa kan kamu hari Sabtu enggak usah libur ya. Enggak apa-apa, Coach. Ada waktu kan nih, Coach. Untuk bikin ini. demi menghilangkan huruf C ya. Iya, Coach. Iya, Coach. Demi 100% Coach. Iya. Oke. Sabtu jam 3, Coach ya? Jam 1, jam 3. 13, jam 1. Oh, jam 1 ya, Coach. Jam 13. Jadi kalau yang kondangan hari Sabtu ya buru-buru. Habis makan yang pesta langsung pulang. Yang mau Zoom. Apa, Coach? Kami tidak kondangan, Coach. Oh, udah kondangan ya? Ngamplop deh, Coach. Demi aktualisasi ya, ya. Iya. Pokoknya silakan dibuat yang itu ya, dibuat yang rapi tadi ya. Oke, nanti hari Sabtu nanti coach akan melihat draftnya. Ya. Karena kalian tuh tugas kalian tuh 2, bikin bikin dokumen juga bikin bahan tayang. Kalau video nanti laporan akhir kalau video. Ya. Kalau video laporan akhir nanti. Oke. Bahan tayang tuh yang gimana ya, Coach? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Oke. Sabar, kamu jangan keluar Zoom dulu. Nanti akan coach kasih contohnya ya. Ya, siap, Coach. Pokoknya kalau misalnya coachnya sudah sudah ini nanti leave Zoom, kalian jangan leave Zoom dulu ya. Siap, Coach. Iya. Jangan leave Zoom dulu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang Zoom nanti malam cuman kita berlima aja. Ya, yang itu enggak usah lah kalau sudah gitu ya. Ya. Kan mak-mak rempong biasanya kalau malam kan banyak. Iya. Dan juga enggak usah ini, yang orang berlima enggak usah pakaian sekolah ya. Kita suasana santai aja. Enggak usah pakai baju ini, Coach. Ya makanya enggak usah pakai sekolah tuh, enggak usah pakai sekolah. Biasanya kalau saya Zoom malam dengan latsar, biasanya banyak pakai mukena biasanya. Ada daster biasanya, Coach. Ya makanya ditutup pakai mukena. Iya. Makanya saya serasa mengajar pesantren. Mengajar pesantren kilat. Iya. Oke, gitu ya. Itu aja saya rasa cukup ya. Itu sudah nyampe belum kiriman saya? Belum ya? Format ya, Coach? Atau absen?
Belum, Format. Coach. Format sudah coach kalau format. Ada empat bonus tuh. Belum coach, Aja baru ya. format Belum, aja. Coach. Baru format. Belum ya? Iya. Mungkin lagi OTW mungkin. Karena agak susah ke Kaur itu kan 4 jam perjalanan kan. Lebih, Coach. Oh lebih. Oh 8 jam ya. Oke. Ke Oke, Prabu saya rasa Jaya. cukup pertemuan kita untuk hari ini. Yang 5 orang nanti malam kita ketemu lagi. Ya, yang 5 orang ya silakan yang sudah tadi silakan dilanjutkan dengan ini dengan pembuatan RA dan juga pembuatan bahan tayang ya. Pembuatan RA dan juga pembuatan bahan tayang. Kayaknya kiriman coach sudah nyampe 1 ya. Tunggu saja ada 3 lagi ya. Oke, silakan diambil. Itu. Siap, Coach. Baik, dengan demikian selesai juga sudah pertemuan kita kali ini RA1. Insya Allah nanti kita ketemu hari Sabtu untuk RA2 dan harus semangat ya, harus ekstra keras untuk membuat rancangan untuk ditunjukkan dengan kurs di hari Sabtu nanti. Mudah-mudahan hari Sabtu nanti 10 orangnya ini bisa tampil semua ya. Tidak ada yang tertinggal ya. Tadi sebenarnya nggak bisa kita tampil. Cuma karena Perry tadi, ya karena gangguan sinyal katanya tadi, jadi kita agak lama tadi ya. Oke, waktu kita Kacau betul, Coach. Putus nyambung, Coach. Ampun, Coach. Biarlah Per, jangan hubunganmu putus nyambung ya. Putus nyambung. Jangan, Coach. Oh, jangan. Ya. Oke. Baik, Coach akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih juga buat pengamat Ibu Latifah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan atau membimbing rancangan aktualisasi pada hari ini. Pembimbingan rancangan aktualisasi pertama pada hari ini saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Coach. Oke, ya sama-sama. Pamit, Sampai jumpa ya. Coach. Sampai jumpa di Sabtu. Ya, Yang lain boleh Coach. kalau mau Ya, Coach. komunikasi lewat WA ya, chat ya. Baik, Coach. Oke. Jangan keluar dulu, dua kirimannya masih OTW. Minta izin dulu dengan Bu pengamat. Jangan Siap, dihubungin Coach. dulu ya. Siap, Oke. Coach. Pak Peri nanti malam tuh jam 8 kan? Putus nyambung, Kak. Kacau jam dah. 8, jam Sinyal. 8. Ampun. Jam 8 kan? Iya. Jam 8, aku dengar tadi. Mana kamu yang nyambung terus masih juga bertanya nih. Aku yang putus nyambung masih terdengar jam 8 ya. Jam 8 tuh paling cepat katanya tadi. Oh iya. Tahu jam 9 ujinya Nandi. Ya nanti jam 10 malam. Nanti jam 9. 10. Oke, Tia jam 10. Aduh, gawat. Ini. Guys, jangan lupa daftar hadir, guys. Oh iya. Ini lagi gitu. Adik kita Via nih mantap. Selalu dikirimnya ke WA, tahunya abangnya tidak baca pakai laptop nih. Thank you ya. Dikirim via WA nih baru bisa. Angkat adik Pia jadi adikmu, Bang. Ya, Cacam, ngeri. Bangsawan itu. Jauh-jauh ke kau. Berarti revisinya ditampilin juga dak ya? Revisi kita hari ini. Jadi ditanya lagi.
Halo, sinyal hilang lagi tadi. Belum dikirim yang terakhir ya? Satu Belum. lagi kayaknya Baru Kak, 3. baru 2 ini. Itulah. Kupikir ketinggalan lagi aku. Keluar lagi tadi. Berarti baru 3 ya, format ranca yang Dokter Ayu pertama dengan Dokter Ayu kedua ya. Iya. Satu lagi. Aduh, sinyal. Nama mata diklat apa itu kan? Habituasi. Siap. Mata diklatnya rusak. Pembimbingan itu dah habituasi ya? Aku habituasi itu hari kemarin. Pembimbingan Habituasi rancangan aktualisasi aku. garing rancangan aktualisasi. Dalam kurung habituasi. Nah, masuk kurungnya yang terakhir. tinggal. Sisi lain mati absen Ya. Pak Peri ini masih di-record, Pak Peri. Apa lucu-lucunya kaget di YouTube-nya Pak Ariel. Sudah ini berarti ya? Halo, masih ada lagi nih? Habisnya. Satu lagi kayaknya Kak. Satu lagi katanya tadi 4 kata beliau. 4. Belum sampai ya? Satu lagi Coach. Oke, sudah nanti anu aja.
Satu orang nanti siapa kirimkan nomornya ke coach, nanti coach kirim lewat WA biar di-share sama teman-temannya ya. Oke, karena Baik, coach mau Coach. Zoom lagi. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih Oke, banyak, Coach. bye-bye. Terima kasih banyak, Coach.